Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Kembali di pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu di dalam renungan pagi di hari ini. Renungan pagi di pagi hari ini saya mengambil tema yaitu belas kasih yang mengubahkan. Diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat terkasih, kalau kita memperhatikan keseluruhan dari perikop yang kita baca, hal ini adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa saat Yesus sebelum lahir ke dunia, memang malaikat bertemu dengan para gembala di sini, memberitakan kabar sukacita bahwa ada juru selamat yang akan lahir. Tapi yang menarik dari pembacaan kita di pagi hari ini, bahwa kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-14 di sana, di ayat 14b, di sana dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat terkasih, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus di dunia, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh berkenan kepada manusia. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus saat bertemu dengan Zakeus, seorang pemungut cukai yang berdosa, Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu kalau kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus berkenan kepada seorang janda miskin, yang memberi persembahan hanya 2 peser. Dikatakan bahwa janda ini memberi dari kekurangannya. Lalu kalau kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus berkenan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan dengan penuh kasih juga Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bahkan kalau kita memperhatikan lagi di bagian firman Tuhan yang lain, bagaimana Tuhan Yesus juga berkenan kepada seseorang di Gerasa yang kerasukan banyak setan. Tuhan Yesus saat menyembuhkan orang ini, memulihkan orang ini, Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Bahkan Tuhan Yesus juga di dalam pelayanan juga berkenan kepada Thomas yang ragu. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkenan kepada Saulus, seorang penganiaya jemaat. Dan Yesus berkata, orang ini adalah alat pilihanku. Jemaat terkasih, tokoh-tokoh yang saya jelaskan tadi di atas adalah gambaran dari kehidupan kita dahulu. Kehidupan kita yang berdosa dan tidak berdaya. Tetapi bersyukur bahwa keberkenanan Tuhan kepada kita memulihkan dan memerdekakan kita. Kita sudah masuk di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini kita semua segenap warga negara memperingati hari kemerdekaan negeri kita. Begitu juga dengan konteks kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita petik dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini? Berbicara tentang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya di mana Dia berkenan kepada kita orang berdosa. Dan yang kedua, kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-13, di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menjalani hari kita sebagai orang-orang yang merdeka, tetapi tentunya sebagai orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Engkau berkenan kepada kami, orang yang berdosa. Oleh sebab itu kami menjadi orang-orang yang merdeka, dimerdekakan. Mampukan kami Bapa, agar kami di dalam
menjalani hari-hari kami sungguh-sungguh menjalani hari-hari kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, yaitu merdeka dari dosa, merdeka dari hal-hal yang buruk, merdeka dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.